Shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Kita boleh bersyukur pada Allah atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada setiap kita. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita memberi yang terbaik. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah renungan singkat, bisa diputar oleh Mbak kita, dan kita akan renungkan itu nanti melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kalau saat ini kamu diberikan dua pilihan, pilih yang mana? Pilih menjadi orang yang selalu menerima atau orang yang selalu memberi? Saya ingin kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur dalam hati. Lalu, dengarkan cerita saya ini. Ada dua anak manusia yang siap dilahirkan ke dunia. Ketika malaikat melihat mereka, malaikat pun bertanya kepada keduanya, "Kalau kalian diberi pilihan menjadi orang yang selalu menerima atau menjadi orang yang selalu memberi, kalian mau pilih menjadi yang mana?" Orang pertama langsung menjawab sambil tertawa. "Ya pasti saya milih untuk selalu menerima dong. Kan enak, hidup santai, gak perlu kerja keras, gak perlu ngapa-ngapain, semua pasti sudah terpenuhi." Tapi orang kedua dengan tenangnya menjawab, "Biarlah saya menjadi orang yang selalu memberi." Mendengar jawaban kedua orang ini, sang malaikat pun berkata, "Baiklah, kalau pilihan ini memang kehendak kalian, maka apa yang kamu minta akan kukabulkan." Dan seketika, mereka berdua lahir ke dunia. Ketika mulai dewasa, terlihat perbedaan antara kedua orang ini. Orang pertama memang selalu menerima, tanpa mampu memberi. Ya, dia adalah seorang pengemis yang hidup dari menerima belas kasih orang lain. Sedangkan orang kedua selalu memberi. Akhirnya dia menjadi orang kaya dan berlebih. Nah, sekarang balik lagi ke jawaban kamu. Kira-kira setelah mendengarkan cerita saya tadi, apakah jawaban kamu tetap sama atau berubah? Ada begitu banyak berkat yang bisa kamu nikmati dalam hidup ini. Cobalah untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi saja, tapi kamu juga bisa memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perhatianmu. Kamu juga gak akan pernah tahu seberapa besar arti pemberianmu bagi orang lain. Sesuatu yang mungkin tampak kecil banget bagi kamu, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Jadi ingat ya, memberi tidak hanya bicara soal kemampuan, tapi kemauan. Memberi bukanlah untuk dilihat dan mendapat pengakuan dari orang lain, tapi ketulusan untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan suatu renungan bagi kita bahwa hal yang memberi adalah hal yang terbaik untuk kita. Dan saat ini pun kita akan belajar firman Tuhan tentang memberi yang terbaik. Mengapa kita harus memberi yang terbaik? Mari kita baca satu ayat yang ada di dalam Amsal pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24, yang akan menjadi perenungan kita pada pagi ini. Saya bacakan di dalam Amsal pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24 mengatakan demikian. "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan." Nah, mengapa? Ini merupakan suatu alasan kita harus memberi yang terbaik pada Allah. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi yang indah ini. Mengapa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan kita? Itu memang pilihan. Seperti apa yang telah kita lihat, kita dengar tadi, bahwa hal memberi itu bukan merupakan suatu kemauan,
tetapi bukan suatu kemampuan, tetapi kemauan. Kalau kita ingin mau, atau kalau kita mau ingin, ya, memberi, disitulah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mengapa? Ada 3 alasan yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, memberi adalah merupakan suatu bukti, ya, kita mengasihi. Jadi yang pertama dikatakan pada kita, alasannya mengapa kita harus memberi yang terbaik, karena memberi adalah bukti mengasihi. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi tebusan bagi kita, ya, tebusan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 katakan pada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita, dan kasihnya itu telah dibuktikan dengan memberikan nyawanya kepada kita. Bukti dari mengasihi adalah memberi. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengasihi jikalau dia tidak memberi, ya. Dikatakan pada kita, aku mengasihi tapi tidak pernah memberi sesuatu apapun, itu bukan berarti mengasihi, ya. Jika seorang mengatakan bahwa dia hidup penuh dengan kasih, tetapi dia tidak mau memberi dan melayani orang lain, dia adalah seorang pembohong. Mengapa? Karena kasih Kristus tidak sungguh-sungguh di dalam hati orang itu. Kalau memang kasih Kristus ada di dalam orang itu, dia mengatakan aku mengasihi, maka kita akan memberi pada Kristus. Dan tadi dikatakan bahwa pemberitaan itu bukan hanya sekedar uang. Kita bisa memberikan tenaga kita, bisa memberikan pikiran kita, kita bisa memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dibuktikan dengan kasihnya. Karena itu alasan yang pertama, mengapa kita harus memberi yang terbaik? Karena itu merupakan suatu bukti. Bukti kita ini mengasihi. Karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita bahwa bukti dari seseorang pengikut Kristus adalah jikalau orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seorang memiliki kasih adalah jika orang itu hidup memberi dan melayani, bukan mengharapkan pemberian dan pelayanan dari orang lain, tapi memberikan diri untuk diabdikan kepada Tuhan, memberikan diri seluruh keberadaannya ke tangan kuasa Tuhan. Dalam ibadah pun dikatakan kepada kita, seperti apa yang di dalam Roma pasal yang 12 ayat 1 katakan bahwa pemberian itu adalah seluruh keberadaan hidup kita. Itu ibadah yang sejati, ya. Ini yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Jadi seorang dapat memberi tanpa mengasihi, bisa. Orang memberi tanpa mengasihi bisa, tetapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, apakah kita sudah mengasihi Kristus? Dan bukti apa yang telah kita berikan kepada Kristus? Kalau kita bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Seperti pujian katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benarkah pujian itu kita terapkan, kita lakukan dalam hidup? Nah, ini yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Kalau memang kita ingin memberi yang terbaik kepada Allah, berikanlah hidupmu pada Tuhan. Berikanlah segala sesuatu yang engkau ada di dalam hidup untuk Tuhan. Ini bukti yang pertama. Mengapa? Alasannya pertama, mengapa kita ini memberi yang terbaik kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nyawanya untuk kita. Dan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Harus kita berikan.
Yang kedua dikatakan alasan apa kita memberi yang terbaik. Selain kita tahu bahwa memberi itu merupakan suatu bukti daripada kasih Tuhan kita, kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan kepada kita bahwa kita memberi yang terbaik, bahwa semua yang ada di dalam hidup kita, segala sesuatu yang asalnya dari Tuhan. Artinya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini asalnya daripada Tuhan, dan kita akan kembalikan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 14 katakan kepada kita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 katakan kepada kita, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi bangsa Israel ini bisa memberikan, dia menyadari bahwa tidak mempunyai apa-apa, karena segala sesuatu yang dimiliki itu asalnya daripada Tuhan. Maka alasan yang kedua mengapa kita memberi yang terbaik kepada Allah, karena ya, pemberian itu asalnya dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kita punya segala sesuatu itu hanyalah dari Tuhan. Seperti orang Jawa seringkali saya katakan bahwa nyawa merupakan suatu ganduan, ya, dan bondo merupakan suatu titipan. Jadi kalau kita ini segala sesuatu diminta kepada yang punya, kita tidak punya apa-apa. Makanya kita memberi segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan, karena semuanya itu milik Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 itu mengatakan bahwa bangsa Israel menyadari segala sesuatu yang dimiliki itu adalah milik Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan takut memberi kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Jadi jangan takut kita itu memberi kepada Tuhan, jangan takut kita memberi kepada orang lain. Memberi tidak akan pernah kekurangan. Jadi memberi itu tidak pernah kekurangan. Ingatlah bahwa semua yang kamu miliki berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Ya. Uang, pakaian, ya, makanan, semuanya ini dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan lebih kepada kita, bukan untuk kita berfoya-foya, bukan untuk kita berfoya-foya, melainkan agar kita ini dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti tayangan yang telah kita lihat tadi, ada dua pilihan orang. Ada orang tua ya, setelah dilahirkan, ya, ada yang mengatakan aku pilih yang menerima, tapi yang menerima adalah kekurangan terus. Tapi yang memberi akan menjadi berkelimpahan. Maka jangan takut untuk memberi pada Tuhan. Berikanlah apa yang ada dalam hidup kita. Seperti tadi dikatakan, aku kekurangan lah. Ya. Apa yang harus kita beri? Seperti tadi dikatakan bahwa memberi itu bukan hanya sekedar uang. Apa yang ada dalam hidup kita? Tenaga kan? Pikiran kan? Atau apa yang kita miliki? Kita berikan. Dan Allah akan memberi lagi. Itulah sebabnya dikatakan pada kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah berpikir jika saya memberi banyak saya akan menjadi kekurangan. Jangan berpikir mengatakan aku memberikan banyak aku akan menjadi kekurangan. Karena di sini dikatakan Mazmur mengatakan pada kita, saya tidak pernah melihat seorang yang memberi itu miskin karena suka memberi. Jadi tidak ada seorang pun yang suka memberi itu miskin. Tetapi saya sering melihat seorang yang memberi itu menjadi miskin tidak akan kalau suka memberi. Nah, ini sebabnya dikatakan pada kita. Jadi jangan takut untuk hidup untuk memberi.
ya. Dan itu adalah apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Seperti hal yang ketiga ini dikatakan pada kita. Yang pertama, mengapa kita harus memberi yang terbaik pada Allah? Karena itu sebagai tanda bukti kita ingin mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan hidupnya untuk kita. Kita pun juga harus membuktikan kasih kita untuk memberikan kepada kita. Dan kita juga tahu bahwa mengapa kita harus memberi yang terbaik pada Allah? Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Dan jangan kita takut pada waktu kita memberi, kita akan kekurangan. Tapi kita memberi akan berkelimpahan. Benarkah itu? Kita bisa melihat hal yang ketiga di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 tadi katakan bahwa memberi akan membuat hidup kita ini lebih sehat secara rohani. Dan kita memberi akan berkelimpahan. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 mengatakan kepada kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini ayat Alkitab. Jadi kalau Allah menulis dalam Alkitab ini, janjinya mesti digenapkan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Tapi mari kita buktikan dengan hal memberi yang terbaik. Selain bukti kita mengasihi Tuhan dengan memberi yang terbaik, dengan memberi menjadi berkat, karena kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Maka jangan takut untuk kekurangan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-11 ayat 24 mengatakan, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi sudah menjadi sifat alamiah manusia, ya. Menjadi sifat alamiah manusia jika maunya hanya menerima atau mendapat. Itu sebabnya tadi dikatakan hanya orang inginnya hanya menerima dan menerima, tetapi tidak mau kehilangan atau memberi. Ini sifat manusia secara alamiah. Makanya tadi dikatakan ya, tinggal dua pilihan, mau menerima atau mau memberi. Ya. Yang pertama, orang pertama katakan, aku mau yang menerima, berkelimpah. Artinya itu apa-apa enak, tidak usah bekerja, sudah diberi seperti itu. Tapi kenyataannya menjadi miskin, menjadi pengemis. Tapi yang memberi semakin hari semakin diberkati. Lah inilah sebabnya dikatakan kepada kita. Jadi kita harus memberi apa yang telah Allah inginkan pada kita. Karena sifat manusia memang inginnya mendapat, inginnya menerima di situ. Tidak mau untuk memberi, tidak mau kehilangan. Kita berpikir bahwa semakin kita berhemat untuk diri sendiri, ditambah menerima dari orang lain, maka kita akan semakin bertambah, melimpah. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Allah berbeda. Ya. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Matematika manusia berbeda dengan matematika Allah. Ya. Ini buktinya. Banyak orang yang menerima tetapi katanya malah berkekurangan karena tidak pernah memberi. Itulah yang ada di dalam pikiran manusia, ya. Dan juga menjadi prinsip hidup orang dunia. Tapi kita tahu bahwa prinsip dunia berbeda dengan prinsip Allah. Prinsip dunia sangat bertolak belakang dengan prinsip kerajaan Allah.
Karena Alkitab menegaskan bahwa justru orang yang banyak memberi kepada orang lain akan menerima kelimpahan, baik secara pikiran kita, ya, secara kehendak kita, berupa apapun. Kita tidak akan pernah kekurangan, kita akan berkelimpahan. Seperti kita tahu dalam Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-22, apa yang dikatakan di situ? Dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-22 dikatakan, orang yang pikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami apa? Kekurangan. Ini Amsal mengatakan, Salomo yang penuh hikmat menuliskan Amsal. Jadi dikatakan bahwa orang yang kikir, orang yang cekir, tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dan juga ditulis di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 katakan, jadi berilah dan kamu akan diberi. Jadi kalau kita ini memberi, maka kita akan diberi. Itu merupakan takaran bagi hidup orang percaya. Bahkan itu akan berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihkan, jika kita rela memberi, ya, jika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, maka Tuhan akan rela juga melepaskan apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita tidak rela, Tuhan pun juga tidak akan rela melepaskan, memberkati kita. Salah satu contoh kita bisa melihat, kita tahu bahwa laut mati. Saya pernah tahu. Laut mati, mengapa ia dinamai laut mati? Jawabannya adalah karena tidak ada binatang laut yang dapat hidup di laut itu. Dan laut itu memiliki kadar garam yang begitu tinggi sehingga tidak ada makhluk yang hidup yang menyelam di situ. Nah, ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian. Karena apa? Laut mati itu hanya menerima air dari laut, tidak pernah mengeluarkan air, sehingga kadar garamnya terlalu tinggi. Waktu saya renang nggak bisa renang, bisa kemambur, yang ada air. Kita boleh gitu, lebih sini apa, pedes sekali. Itulah sebabnya. Jadi hanya menerima. Akhirnya tidak ada binatang satupun yang hidup di situ. Tidak bisa menjadi berkat bagi binatang maupun orang lain. Nah, inilah sebabnya. Jadi kalau orang hanya menerima dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, lama-lama kita akan mati secara rohani dan bahkan kita pun tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau boleh saya gambarkan lagi, ada saluran, ya. Saluran itu yang lama-lama akan menjadi apa? Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa, yang mau untuk mendekati. Ini juga sebagai tanda bukti. Kalau kita ini tidak mau memberi, orang lain pun tidak akan mau mendekati. Dan kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini sebabnya Bapak Ibu. Jadi saya banyak diajar oleh yayasan yang saya dimana bernaung di dalamnya. Seperti berkali-kali saya katakan, ini sudah hampir 5 kali. Jadi setiap prapaskah ini 40 kali berpuasa. Kalau tahun ini saya tidak berpuasa karena kondisi banyak. Jadi puasa, makan sekali kenyang, bukan kenyang sekali. Jadi sekali kenyang sudah selesai nggak makan. Jadi biasanya makan 3 kali, itu hanya makan sekali. Dan yang 2 kali tabung. Setelah ditabung nanti dikumpulkan untuk menjadi bakti sosial. Makanya diberkati. Yayasan kami itu diberkati, bahkan melimpah berkah.
limpah berkah. Jadi di panti asuhan Seribu Pulau itu tidak pernah kekurangan beras, malah berkelimpahan beras. Bahkan berasnya pun dijual untuk dijadikan uang, dan uang itu dibuat lagi menjadi nasi bungkus. Kali-kali mengadakan bakti sosial itu nasi bungkus 5 kecamatan di Surakarta. Jadi 5 kali 5 kecamatan itu, jadi setiap kecamatan 100. Dulu 200 ribu bungkus. Jadi itulah sebabnya. Dan nanti pada bulan April setelah Pasca ini pun juga akan mengadakan bakti sosial seperti itu, memberi kepada pengemis-pengemis, kasih berbeca dan sebagainya. Nah itulah sebabnya. Jadi tidak akan pernah kekurangan karena memberi. Coba bayangkan panti asuhan, ya seharusnya dibantu, tetapi bisa membantu panti asuhan yang lain, bisa membantu ke pondok pesantren. Saya kali-kali mengantar itu pondok pesantren di dekat saya sana, dulu bawa 2 sak beras itu dengan super mie ke sana. Karena apa? Berkelimpahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita memberi kepada Tuhan dan kita tidak akan kekurangan. Seperti dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 tadi dikatakan pada kita bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita akan belajar di sini. Dulu pernah kita umumkan setiap jemaat bahwa buku atau pensil mau dikirim atau persembahkan kepada panti asuhan dan sebagainya. Mari kita coba di sini. Nanti kita akan berhenti. Ini merupakan satu bukti. Seperti tayangan yang ditayangkan tadi, membawa inspirasi, pengertian. Sehingga setiap saya membuka HP saya ini, saya renungkan kembali. Maka kemarin saya katakan pada pendeta, tolong nanti tayangkan supaya bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang menjadikan kita ini lebih semangat di dalam mengikut Tuhan. Karena kalau kita mengikut Tuhan dengan mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan membuktikan memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Dan juga kita tahu bahwa kita harus sadar bahwa apa yang miliki itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Maka berikanlah kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kepada kita. Yang orang yang memberi akan berlimpah, tapi orang yang tidak pernah memberi akan berkurang. Berilah